Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Hadir bersama Harian Warna ID mempersembahkan tayangan talk show yang beredukasi, menginspirasi, serta merelaksasi. Bincang santai bersama Ainun mengupas tuntas informasi teratas dan tanpa batas. Saatnya yang muda berkarya, aktif, kreatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama saya Ainun Bashiroh dalam tayangan talk show kami di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Ainun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran media di tengah pandemi. Telah hadir bersama kita narasumber. Di sini sudah ada Bang Heri Maulana. Ini seniornya para wartawan sepertinya. Selamat malam Bang Heri, sudah tidak asing lagi di media. Oke, sudah hadir juga bersama kita Mas Agus Hardono. Selamat malam Mas Agus. Ini pertama kalinya saya jumpa bersama Mas Agus. Iya. Mas Agus ini selaku Pimpret di ITN ya Mas ya? Oke, salam kenal Mas dari Ainun. Oke, sudah tidak asing juga dilihat oleh teman-teman. Telah hadir bersama kita juga Bang Sani Lumi. Selamat malam Bang Sani. Bang Sani ini merangkap selaku Kadis Kominfo dan Ketua Sekretariat Satgas Covid ya Bang? Ya. Oke. Oke. Saat ini kan kita sedang berduka lah Bang ya, istilahnya ya Bang ya. Lampung Utara ini makin hari ada saja berita tentang Covid, bertambah terus nih Bang korbannya nih Bang. Nah, untuk Bang Heri Maulana nih, langsung aja deh Bang ya. Peran media sendiri Bang di tengah pandemi ini seperti apa Bang? Yang selalu menyajikan informasi-informasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, tapi pun langsung aja bicara peran media di tengah pandemi Covid ini jelas sangat krusial banget gitu ya. Karena apapun informasi sangat mustahil kalau dulu gugus tugas Satgas gitu untuk bisa menyampaikan informasi, himbauan, edukasi kepada masyarakat secara masif dan cepat tanpa didukung oleh media. Iya. Saya buka aja lah ini ya. Iya. Artinya seperti itu. Karena mulai dari pusat ketika dia menyampaikan dengan secara berantai, artinya perlu waktu lama dan tidak bisa masif gitu dengan cepat. Memang ada banyak persoalan yang dihadapi media dalam liputan pandemi ini. Satu sisi dia harus menyajikan informasi secara cepat. Sisi lain juga keterbatasan informasi yang diterima. Karena pemerintah kita sudah memberikan pembagian penugasan, artinya untuk informasi itu hanya satu pintu, artinya dari satuan tugas. Ini juga untuk membendung adanya informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini sebuah persoalan juga ketika ada informasi berkembang di luar yang lebih cepat dari Satgas, karena mekanisme Satgas sendiri kita harus pahami juga, harus berdasarkan hasil swab yang diterima dari kayak di Lampung Utara pemerintah provinsi seperti itu. Nggak bisa juga gujuk-gujuk ya, walaupun itu sudah katakanlah hasil sudah mendekati kebenaran bahwa informasi itu positif, tapi sepanjang itu hasil belum keluar juga belum bisa diterima. Nah, ketika dalam posisi itu wartawan kan kadang-kadang untuk menunggu terlalu lama itu nggak tahan juga, dia geli-geli basah juga. Kemudian dia mulailah dia akan menulis walaupun dia
apa sumbernya, katakanlah dia masih hasil penelitian dia. Nah, konyolnya ini masyarakat sekarang kan belum sepenuhnya menerima bahwa COVID ini sebuah virus, bukan sesuatu yang yang tabu, yang aib gitu. Masih saja kadang-kadang untuk mengakui bahwa dia sendiri sudah terpapar positif itu sendiri nggak mau dia gitu, walaupun sudah informasi sudah ada. Nah, ini itu yang pertama. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi wartawan juga di lapangan. Sejauh ini belum ada perhatian pemerintah terhadap keselamatan wartawan, artinya dalam meliput ini, karena masih fokus kepada yang di garis depan itu adalah nakes, tenaga kesehatan seperti itu. Kemudian tim yang dilengkapi dengan APD dan sebagainya. Kalau mau jujur, justru wartawan juga punya peran sangat penting dalam soal pandemi ini. Tanpa tangan-tangan wartawan kita mustahil informasi dari Satgas Percepatan Penanganan COVID ini bisa sampai langsung ke masyarakat. Seketika itu dia sampaikan, itu bisa langsung diterima masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan, kecuali kalau media-media yang di luar, yang media yang memang betul-betul dia memiliki di media ini, artinya yang terdaftar seperti itu, yang informasinya mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin sementara itu, Mbak Eni. Oke, terima kasih Bang Heri. Langsung ke Mas Agus sendiri, mungkin ada kesulitan sendiri nih untuk teman-teman media saat meliput di lapangan di tengah pandemi seperti ini. Iya, terima kasih Mbak. Sebenarnya saya juga dihadapkan dengan nuansa yang bingung dengan tema malam hari ini ya. Artinya media ini kan di tengah situasi pandemi. Artinya peran media dalam pemberitaan soal masalah COVID-19 atau keberadaan media di tengah COVID-19. Ini ada dua ini ya yang mestinya dibahas. Kalau peran media dalam situasi COVID-19 sih cenderung bagaimana sih media ini menyikapi situasi COVID-19, dalam arti media bertahan hidup. Karena pada hakikatnya situasi COVID-19 pada saat ini sangat berpengaruh kepada perekonomian. Tidak menutup kemungkinan juga keberadaan media. Tetapi kalau misalnya subtemanya adalah bagaimana media merespon setiap peristiwa COVID-19, ya artinya dalam inti persoalannya adalah fokus pemberitaan COVID-19, kan begitu. Selama ini kita lihat lalu lintas pemberitaan tentang COVID-19 memang kita akui warga masyarakat kita lebih cenderung percaya dengan medsos ketimbang dengan lembaga-lembaga media pers ya dalam hal ini. Itu yang menjadi persoalan. Nah kemudian warga masyarakat kita ini lebih ya sekali lagi saya ulangi, lebih percaya dengan medsos ketimbang apa yang kemudian sudah diberitakan oleh media. Pertama, kesulitan media saat ini adalah saya nggak tahu ya, apakah di dalam setiap tingkatan mulai dari kabupaten, kemudian provinsi, utamanya dalam tanda kutip Kominfo, juga punya data tentang keberadaan media. Ya kan, sehingga betul yang dikatakan oleh Pak Heri tadi, artinya pemberitaan COVID-19, data ini harus sama. Data dari provinsi dengan data di kabupaten yang disiarkan melalui media. Jadi tidak simpang siur. Nah persoalannya yang menjadi pertanyaan saya, apakah Kominfo juga punya cara untuk menyampaikan itu update berita setiap hari ke masing-masing media? Ini pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, di dalam kondisi COVID-19 ini timbul persoalan-persoalan baru ya, yang seolah-olah ini ada upaya rekayasa ya tentang masalah pasien COVID-19. Sejumlah medsos mengupload
Arti kata pasien itu tidak COVID-19, tetapi kemudian ketika pasien tersebut meninggal divonis langsung divonis COVID-19. COVID-19, Iya kan, sehingga ada image di warga masyarakat bahwa rumah sakit ini juga hanya untuk mencari anggaran dari pemerintah. Nah, saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Kominfo Lampung Utara. Saya membaca di media online, beliau sudah mencoba memberanikan diri menyampaikan tentang masalah anggaran, ya, sehingga warga masyarakat ini mengetahui betul penggunaan anggaran yang non katanya sampai 57 miliar itu untuk siapa saja dan didistribusikan ke rumah sakit mana saja. Nah, seharusnya media juga meminta kepada pihak rumah sakit ini untuk open tentang penggunaan anggaran itu. Contoh misalnya rumah sakit A, oh kami sudah dapat loh kucuran dari Pemda Lampung Utara senilai 5 miliar. Pasien yang kami tangani sekian orang penggunaannya. Nah, ini sangat penting sekali sehingga media bisa menampilkan pemberitaan-pemberitaan yang sungguh-sungguh real, ya, tidak menerka-nerka, kemudian asal buat berita. Kita lihat berita yang ada di ini Pak Kadis Kominfo di Lampung Utara ini hanya memberitakan kasus bahwa si A ini COVID-19, terpapar COVID-19, terpapar. Kan gitu. Kemudian penanganannya ke Islamic Center, ya. Lebih dominan ke itu terus pemberitaannya. Tidak ada cara baru yang diformulasikan sehingga warga masyarakat benar-benar paham. Setidak-tidaknya bagaimana sih para penanggung jawab seperti rentang kendalinya di tingkat kelurahan kan ada sendiri, penanganan COVID-19, kecamatan sudah ada. Sekarang sosialisasinya dengan masyarakat seperti apa? Ya kan, sehingga tidak terjadi simpang siur. Tuh. Kemudian yang ketiga, satu hal ini, prosentasenya berapa sih media di Lampung Utara ini yang memang intens dia membantu gugus tugas untuk melakukan pengawalan terhadap pemberitaan tentang COVID-19? Prosentasenya sedikit sekali. Yang ada justru sebaliknya, yang diributkan adalah menyoroti tentang masalah anggaran yang 57 miliar itu. Nah, ini kan kita berharap artinya ke depan peran media ini sungguh-sungguh bisa menjadi pencerah bagi warga masyarakat, tidak lagi terjadi kekhawatiran, ketakutan kepada warga masyarakat. Kemudian juga ini yang terjadi ketika kita memberitakan di sini yang mungkin A, tapi dari pemerintah pusat justru beda pendapat. Ini salah satu contoh, sore tadi saya melihat ada salah seorang pejabat negara yang mengatakan yang pakai masker itu bukan warga masyarakat yang tidak terpapar loh, tapi mereka yang sudah COVID-19. Nah, ini kan jadi membingungkan masyarakat yang seperti ini. Terus media mau memberitakan yang seperti apa? Iya kan? Kalau pejabat negara yang bisa menjadi panutan warga masyarakat justru berpendapat yang wajib memakai masker adalah yang memang sudah positif COVID-19, bukan warga masyarakat umum. Nah, sementara itu. Oke, terima kasih Mas Agus. Langsung saja ke Bapak Kadis, mungkin menanggapi yang sudah disampaikan oleh teman-teman media, sudah disampaikan oleh Bang Heri dan Mas Agus sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi para pemirsa, Pak Agus Hardono, Bang Heri. Pada kesempatan malam hari ini secara umum terkait dengan penanganan COVID-19, memang di sini perlu seluruh unsur baik dari pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, bahu-membahu, sama-sama gotong royong dengan niat yang sama, dengan niat yang baik, mengedukasi, kemudian memberikan pemahaman bahwa COVID-19 ini merupakan suatu musibah, bukan saja di tingkat lokal, tapi juga sudah mendunia. Ketika ini terjadi tentunya kan kita semua harus
memiliki rasa tanggung jawab, dimulai dari diri sendiri, baru orang lain. Terkait dengan mitra kita ya dari pemerintah, khususnya kawan-kawan dari pers maupun dari media, selama ini dengan tim gugus tugas kita ya, sudah banyak memberikan support, sudah banyak memberikan informasi-informasi terkait dengan perkembangan COVID-19. Informasi ini penting untuk masyarakat ketahui agar masyarakat bisa lebih waspada. Waspada dalam arti kondisi real yang terjadi khususnya di Kabupaten Lampung Utara, perkembangan tingkat penularan dari orang ke orang bisa dimonitor. Tidak lain dan tidak bukan, inilah fungsi peran media. Karena secara umum kawan-kawan dari media memiliki fungsi yang sama, yang sudah pasti mencerdaskan kehidupan bangsa, itu yang pasti. Nah, mengedukasi dan menginformasikan hal-hal yang memang sudah seharusnya disampaikan. Artinya banyak berita-berita terkait data terkait dengan penanganan atau isu-isu terkait dengan pemanfaatan anggaran, penanganan terhadap seorang pasien. Nah, ini perlu sama-sama dipahami bahwa media sosial belum tentu bisa kita jadikan patokan dalam menyerap informasi. Di sini peran kawan-kawan media sangat tegas, dapat menyajikan informasi dan berita yang benar-benar berimbang dan akurat. Nah, inilah peran kawan-kawan media dalam COVID-19 ini, penanganan COVID-19, menjadi ranah netralisir informasi-informasi hoaks sebenarnya. Itu yang kita harapkan, informasi-informasi hoaks yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar, sehingga kita semua bisa saling bersinergi, sehingga peran utama kita dalam memutus mata rantai percepatan COVID-19 sedikit demi sedikit bisa terwujud. Kalau untuk dari teman-teman Satgas sendiri dalam penyajian pemberitaan untuk COVID sendiri, bagaimana Bang? Masih ada yang kurang nggak gitu untuk keterbukaannya? Misalkan untuk korban sendiri, untuk nama, alamat, itu kan banyak yang masih ditutup-tutupi tuh Bang. Itu kenapa Bang? Karena kan sebenarnya itu penting Bang, siapa yang terpapar, alamatnya di mana, itu kan untuk agar menimbulkan rasa waspada sendiri untuk tetangganya. Oh, si A nih kena, jadi saya bisa lebih waspada lagi gitu. Jadi memang terkait dengan data by name, orang per orang, memang tidak bisa kita sampaikan secara langsung. Kenapa? Karena ini memang menjadi rahasia pasien ya. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya penanganan COVID ini kan tidak saja dilakukan di tingkat kabupaten, tapi ada satgas di tingkat kelurahan maupun desa. Oke. Dengan keberadaan mereka hadir pada saat menyampaikan informasi terkait dengan konfirmasi positif COVID-19 terhadap seseorang. Nah, inilah yang sebenarnya perlu dipahami, peran mereka ada, berarti memang ada informasi yang harus disampaikan kepada orang per orang tadi. Jadi terkait dengan by name memang kita tidak bisa menyampaikan karena ini menjadi hak bagi orang lain. Tetapi pada prinsipnya terkait dengan informasi si A terkonfirmasi, si B terkonfirmasi, mungkin secara umum masyarakat sudah lebih paham, sudah pasti tahu Pak. Karena penanganan COVID ini tidak bisa sembunyi-sembunyi. Ketika seseorang terkonfirmasi positif, sudah pasti tetangga kanan kiri sudah tahu itu, sudah tahu. Dan itu menjadi kunci dari kewaspadaan tadi. Oke, terima kasih Bang Sani. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Kini duniaku sedang tidak baik-baik saja. Tiada zona nyaman, semuanya berbahaya. Covid-19 telah menyebar luas, menghantui dunia termasuk negeriku Indonesia. Virus yang tak terlihat namun mematikan, menular sesukanya tanpa pilih-pilih korban. Ciptakan kepanikan, dunia ketakutan, merusak ekonomi, aktivitas terbatasi. Semua berjuang melawan, banyak pihak kewalahan, para dokter kelelahan. Mari beri dukungan, hidup kita sedang dalam ancaman.
Kita hidup di dalam kekhawatiran. Kita pasti kuat jika kita bersama. Mari kita lawan virus yang merajalela. Tetap terus berdoa, tingkatkan usaha, saling bekerja sama, musnahkan corona. Marilah mari saudara, jangan keras kepala. Pemerintah kasih aturan, jangan disepelekan. Ini bukan waktunya untuk sok jagoan. Sadarilah saudara, nyawa kita dalam ancaman. Mari kerjasama, virus kita cegah. Ikuti aturan, jangan engkau abaikan. Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Oke pemirsa, kita kembali lagi dalam tayangan Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Oke Bang Heri, balik ke Bang Heri lagi nih. Silahkan dijelaskan bagaimana kesulitannya. Tadi kan sudah disebutkan dari versinya Mas Agus nih. Dari Bang Heri sendiri bagaimana kesulitan-kesulitan media dalam mendapatkan informasi-informasi yang sangat akurat dari gugus tugas dan bisa disampaikan langsung harapannya bagaimana pada gugus tugas. Di sini sudah ada Bang Sania langsung. Ya. Silakan Bang Heri. Baik, terima kasih. Saya buka lagi nih, Pak juru bicara apa kepala sekretariatan Satgas Ya. Bicara soal kesulitan, memang ada banyak kesulitan di situ yang membuat pemberitaan yang disampaikan jadi cenderung tidak detail, kurang detail lah kalau bicara, bukan tidak detail, kurang detail. Utamanya kepada media-media seperti media online, kemudian harian seperti itu yang dituntut kecepatan pemberitaan, dan kemudian dia ada batasan waktu. Karena ngejar cetak dia harus deadline-nya masuk misalnya jam 5. Pada saat itu informasi yang diperoleh masih samar gitu. Nah, sejauh ini kita kan hanya bisa terfokus pada Bung Sani Lumi aja, seperti itu. Ketika beliau itu mungkin dalam posisi di lapangan lagi jemput pasien COVID dan sebagainya gitu kan, yang sulit untuk dikomunikasi, nah kita bisa apa? Sementara informasi seperti kata Mas Agus tadi di medsos sudah luas berkembang, seolah-olah mengalahkan kita. Padahal sebenarnya informasi medsos itu sendiri kan dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ini pembaca atau pemirsa itu harus bijak dalam mensikapi informasi dari medsos. Kalau di pers kan dia ada pertanggungjawaban atas informasi yang diperoleh itu. Artinya dia tidak akan memberitakan berita-berita yang sifatnya hoax gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat bahwa Satgas Lampung Utara ini agaknya tidak solid. Penerjemahan saya ketika dia bicara satuan tugas atau gugus itu ada merupakan sebuah teamwork, tim kerja gitu yang terdiri dari beberapa dinas instansi dan sebagainya gitu. Tapi saya melihat ini jungkir balik ini Pak Sani Lumi. Benar nggak ini Bang? Iya kan, jemput pasien di situ, ngasih keterangan di situ dia, iya kan, memberikan pemahaman pada masyarakat di situ juga, kemudian memberi penjelasan kepada gugus tugas kecamatan dan desa beliau juga. Nah ini repot urusannya nih. Akibat repotnya beliau ini juga menghambat kita gitu loh. Kita yang harusnya dapat informasi karena beliau ini disampaikan bahwa juru bicara, artinya informasi ini keluar dari beliau. Kita dengan cepat bisa dapatkan itu, kita harus menunggu. Nah, celakanya bagi yang harian ini tadi, data nyampe. Akhirnya berita itu gak utuh yang kita sajikan.
Semacam itulah kira-kira yang ada antara kesulitan itu. Mungkin nanti ada tambahan dari Mas Sardono, Mas Agus Sardono. Sementara itu Mbak Ainun. Mau disampaikan harapannya pada gugus tugas? Ya kalau harapannya agak banyak juga gitu ya. Yang pertama artinya ini juga sebuah catatan penting gitu untuk gugus tugas. Wartawan ini utamanya yang di lapangan ini juga berisiko sangat tinggi untuk terpapar seperti itu. Sejauh ini kan kita hanya berpulang kepada induk perusahaan masing-masing. Bagaimana keamanan wartawan itu untuk meliput gitu. Nah, ini juga harus dipertimbangkan, apalagi nanti ketika dia harus ikut liputan mendampingi Pak Sani ini, saya lihat mobilisasinya luar biasa ini kan. Jemput sana jemput sini ini, bahkan saya lihat nggak pakai APD juga berani beliau ini gitu seperti itu. Di kita wartawan belum berani seperti itu. Mungkin perlu dipertimbangkan ada APD juga gitu kan untuk wartawan yang melakukan liputan penjemputan pasien COVID misalnya seperti itu, atau dia ingin melihat mungkinkah apa boleh apa tidak gitu. Bagaimana sih pelaksanaan karantina atau isolasi di Islamik dan di ini, karena ini penting begini maksudnya, seperti baru-baru terjadi kan ada pemikiran, ada apa yang disebarkan di medsos bahwa ini dibiarkan kemudian karena tidak ada yang bisa wartawan yang bisa melihat bagaimana sih kondisi sesungguhnya gitu kan. Mungkin itu bisa juga dilaksanakan kalau tidak menyalahi aturannya, artinya dengan alat pelindung diri seperti itu, sehingga sesekali bisa dibuktikan bahwa ini loh suasana isolasi sesungguhnya tidak seperti yang tergambar oleh masyarakat bahwa ini digeletak-geletakin aja, dibiarin nggak ada urusan ya, seperti itu yang berkembang. Mungkin itu harapannya. Terima kasih. Oke, silakan Mas Agus menambahkan dan memberikan harapannya kepada gugus tugas untuk teman-teman media sendiri. Iya. Jadi kembali kepada persoalan reward ke belakang sejenak ya. Kalau kesulitan media ini sudah jelas, utamanya masalah pemberitaan COVID-19. Utamanya adalah untuk media visual televisi. Karena jelas hukum di jurnalistik itu adalah 5W plus 1H. Tetapi tadi Pak Sekretaris Gugus Tugas sudah mengatakan by name itu diatur oleh undang-undang. Nah, hal yang tidak mungkin bagi media visual itu memberitakan tentang misalnya salah seorang warga desa A positif COVID-19. Ini pasti akan menimbulkan gejolak baru, isu baru yang notabene sumbernya justru dari media yang kompeten. Kan rusak nama media. Kan itu persoalannya. Jadi tidak salah juga andai kata media-media visual, karena dia juga harus menunjukkan foto visual pasien walaupun di blur. Kalau visual itu tidak ada, jadi hoak dia. Iya kan, akurasi datanya dia tidak memenuhi unsur 5W plus 1H. Ini pasti kesulitan utama bagi media visual itu. Nah, tapi ya kita harus patuh dengan undang-undang. Nah, saking patuhnya dengan undang-undang, ujung-ujungnya banyak media visual yang tidak memberitakan COVID-19 ketimbang jadi masalah baru. Iya. Itu pilihan yang apa ya? Si malakama. Kemudian harapan saya dengan Satuan Gugus Tugas Kabupaten Lampung Utara, media juga dibingungkan dengan situasi kebijakan pemerintah sebenarnya. Di satu sisi kita memahami para reporter, kemudian pemilik media, ya kan, kesulitan-kesulitan dihadapi oleh gugus tugas. Tapi juga menjadi pertanyaan baru kepada sejumlah warga masyarakat ketika ini tadi dikatakan bahwa jumlah pasien di Lampung Utara oleh Pak Kadiskominfo meningkat. Pertanyaan saya, kenapa pasar
tidak dilakukan pengawasan. Betul. Ramayana justru sudah woro-woro, tanggal 1 besok mau open kembali. Nah terus sekarang mau seperti apa? Untuk memutus mata rantai COVID-19 ini mau seperti apa sih? Iya kan? Ada nggak keyakinan kita bahwa nanti Ramayana itu ketika dia open kemudian dipastikan bahwa yang datang ke sana itu benar-benar steril dari COVID-19 atau OTG? Jaminan seperti apa? Di satu sisi Satgas ini, gugus tugas ini dengan berbagai cara ya mencegah atau memutus mata rantai COVID-19, tapi kebijakan lain justru seperti kendor. Pesta perkawinan, khitanan masih bisa menggunakan elektron. Akhirnya masyarakat kan dalam tanda kutip ya, hal yang tidak salah kalau kemudian tidak patuh dengan himbauan RT, LK, lurah, camat. Ya kan? Kami dilarang untuk begini-begini, kami harus pakai masker. Tapi kenapa pasar bebas? Ya enggak, sejumlah tempat-tempat keramaian. Yang paling di depan mata kita semua adalah Payan Mas. Iya kan? Kebebasan seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah mengacu ke sana, berarti biasanya. Nah ini harapan saya dengan Pak Sekretaris Gugus Tugas ya, artinya kebijakannya seperti apa sih? Kebetulan kita lagi live, artinya bisa disampaikan langsung kepada masyarakat. Mudah-mudahan warga masyarakat kita di Lampung Utara ini paling tidak 85% menyaksikan live ini. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Gugus Tugas sungguh-sungguh bisa dilaksanakan oleh mereka. Dan kebijakan pemerintah daerah ini seperti apa sih dengan situasi seperti ini? Itu aja. Oke, terima kasih Mas Agus. Silakan Bang Sani menanggapi harapan yang sudah disampaikan oleh Mas Agus dan Bang Heri. Terkait dengan harapan tadi, yang paling utama sebenarnya banyak hal yang bisa untuk menjadikan pertimbangan bagi rekan-rekan media. Sebagai contoh misalkan ada kasus A gitu ya, di suatu daerah A. Pada saat itu memang banyak permintaan baik yang bersangkutan yang terkonfirmasi maupun dari pihak keluarga ataupun pihak tempat tinggal dia baik di desa atau di kelurahan yang meminta dengan kita untuk tidak diekspos secara umum. Diekspos secara umum, itulah kenapa gugus tugas COVID-19 dalam penyampaian informasi satu pintu agar kenapa? Menghindari pemahaman-pemahaman yang negatif. Karena ketika kita menyajikan suatu gambar atau foto, ini akan ada pola pemikiran-pemikiran yang berbeda dari orang per orang. Dan kami juga harus memfasilitasi apa yang menjadi keinginan dari orang-orang yang terkena musibah COVID-19. Mungkin banyak yang dibatasi itu Pak ya, contoh pengambilan gambar walaupun di blur. Kadang-kadang mereka minta jangan itu. Kadang ya kita menghargai apa yang menjadi keinginan dari orang yang kena musibah tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan pemerintah daerah sampai dengan saat ini, pemerintah daerah mengambil suatu kebijakan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Artinya dalam kehidupan normal kita harus bisa menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru ini kembali ke penanganan COVID-19, azas utamanya yaitu lindungi diri, lindungi sesama. Lindungi diri, lindungi sesama. Jangan sampai ketika terjadi pandemi atau wabah saat ini, malah sektor lain menjadi melemah. Sektor perekonomian yang lain menjadi melemah. Tetapi ketika nanti ditemukan pada sektor-sektor tertentu, ditemukan jumlah kasus yang meningkat secara signifikan, contoh di lokasi A, lokasi B. Nah ini yang akan menjadi perhatian secara khusus. Penekanan utama adalah lindungi diri, lindungi sama. Setiap event penyelenggaraan kegiatan, baik masyarakat umum maupun swasta, kita minta untuk koordinasi dengan gugus tugas. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan penekanan kepada mereka, penting atau tidaknya diadakan suatu kegiatan yang melibatkan kerumunan orang banyak.
Karena ketika penyelenggara kegiatan tidak mampu melaksanakan seluruh protokol kesehatan, termasuk dalamnya syarat-syarat yang kita minta, sebagai contoh, di mana lokasi, berapa luasan lokasi harus disesuaikan dengan peserta. Pesertanya, ya. Kemudian di sana juga ada asesmen di mana setiap peserta harus mengisi dalam kondisi seperti apa. Itu sudah kita siapkan. Karena ketika penyelenggara kegiatan tidak mampu menerapkan dan mengawasi protokol kegiatan pada saat event, tentu akan membahayakan orang lain yang hadir di sana. Penekanan kembali kepada seluruh masyarakat, dan kami juga selalu bicara dengan masyarakat yang ingin mengajukan acara ke gugus tugas, tolong dipahami bahwa tugas utama dari penyelenggara kegiatan benar-benar memastikan semua protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik. Karena punya potensi paparan virus yang datang dari orang yang hadir di kegiatan tersebut bisa membahayakan orang lain. Ya. Dan penting atau tidaknya dilakukan kerumunan massa. Kalau memang tidak penting, lebih baik tidak usah. Karena jangan sampai karena kita ingin mengadakan suatu acara malah musibah bagi orang lain. Hanya sektor pendidikan yang sampai dengan saat ini kita masih evaluasi, karena kita masih zona orange, masih belum ada tatap muka. Kemudian di instansi pemerintah kita sudah menerapkan jadwal piket 50% jumlah kehadiran, 50% work from home. Secara umum itu sebenarnya yang kita harapkan dengan adanya pandemi saat ini, bahwa aktivitas bisa berjalan, tapi ingat kita harus bergerak berdasarkan adaptasi kebiasaan baru. Lindungi diri kita berarti kita mampu melindungi orang lain. Mungkin Bang Sani ada yang ingin disampaikan pada masyarakat Lampung Utara, mungkin untuk bisa lebih waspada lagi untuk dirinya sendiri dan melindungi diri dan orang lain. Ya, silakan. Untuk masyarakat Kabupaten Lampung Utara, pada kesempatan malam hari ini izinkan kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mewakili Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara sangat memohon dan sangat meminta untuk yuk sama-sama kita bersinergi, mari sama-sama kita bergotong royong, sekali lagi bergotong royong, memutus mata rantai COVID-19 yang ada di tengah masyarakat saat ini. Mari dimulai dari keluarga, mari sama-sama saling mengingatkan, mari sama-sama saling mengawasi. Kalau memang tidak perlu kegiatan-kegiatan yang berada di luar rumah, lebih baik di dalam rumah. Dan kalaupun memang ada acara-acara yang ingin digelar, kami juga meminta dengan sangat untuk bisa dibatasi jumlahnya. Karena kenapa? Ketika kita ingin mengadakan suatu acara, tentunya kita ingin berbagi kebahagiaan. Jangan sampai ada acara yang kita gelar dengan tidak mematuhi protokol kesehatan, malah membuat musibah bagi orang lain. Sekali lagi, mari bersama-sama bergotong royong, mari sama-sama kita bangun kekompakan di Kabupaten Lampung Utara. Insya Allah pandemi ini bisa kita lalui dan angka terkonfirmasi bisa menurun. Dan kita akan kembali kepada zona hijau. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Bang Sani. Terima kasih untuk Bang Heri, Mas Agus, dan Bang Sani yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi nih Bang ya. Oke, buat pemirsa di luar sana, jangan lupa saksikan kami di tayangan talk show Ngopi Ngobrol Pintar bersama Ainun dalam channel YouTube kami di Harian Warna. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, kita akan jumpa kembali minggu depan bersama saya Ainun Bashiroh di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Ainun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.